Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mahyum, NPM 1702050050, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Semester 6B, Mata Kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah, Nomor Ujian 4158. Baiklah, pertanyaan pertama ialah jelaskan pengertian alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta perbedaan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Jawabannya, dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Adapun perbedaan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase ialah arbitrase tidak masuk pengertian alternatif penyelesaian sengketa karena arbitrase pada dasarnya pengadilan swasta. Membedakannya antara APS yang putusannya adalah win-win dan arbitrase yang win-loss, sehingga keduanya perlu dipisahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Adapun perbedaan lainnya ialah sengketa yang dilakukan arbitrase hanya sengketa di bidang ekonomi atau perdagangan. Pertanyaan kedua ialah jelaskan kelebihan dan kekurangan alternatif penyelesaian sengketa di bidang proses litigasi. Jawabannya, kelebihan penyelesaian sengketa alternatif penyelesaian sengketa ialah 1. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup sesuai pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal tersebut tentunya berbeda dengan pengadilan umum yang mana pemeriksaan perkaranya dilakukan secara terbuka. Apabila tertutup, citra suatu perusahaan tidak diketahui di mata konsumen. Kedua, para pihak dapat menentukan hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 31. Para pihak dapat lebih mudah memilih hukum acara yang sekiranya dapat menyelesaikan sengketanya. Waktu penyelesaian sengketa relatif cepat, maksimal 180 hari. Ketiga, alternatif penyelesaian sengketa tidak mengenal istilah banding atau kasasi. Kelima, para pihak dengan persetujuan arbiter dapat menentukan tempat penyelesaian sengketa. Kelima, para pihak dapat menunjuk arbiter tidak seperti di pengadilan umum di mana hakim yang menangani perkara ditentukan oleh kepala pengadilan. Terakhir, para pihak dapat memilih orang yang mereka percaya yang mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi. Adapun kekurangan alternatif penyelesaian sengketa ialah biaya di alternatif penyelesaian sengketa lebih mahal. Yang kedua, keputusan bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini, memang keputusan yang tidak dapat diajukan proses banding dapat saja bermakna positif. Juga proses menjadi lebih cepat. Namun, di sisi lain dapat menjadi kekurangan. Pertama, dalam pengambilan keputusan tidak ada bahan pertimbangan yang diambil berdasarkan putusan sebelumnya. Kedua, konsekuensi bisa sangat merugikan pihak yang kalah, mengingat tidak terdapat upaya hukum banding. Secara tidak langsung, daya paksa dari penyelesaian sengketa dianggap relatif lemah karena ketentuan hukum yang mengatur. Adapun kekurangan yang ketiga ialah masalah pada subjeknya.
Kelemahan ini dari segi masyarakatnya bukan terdapat pada aturan hukum maupun sistemnya, karena rendahnya tingkat kepercayaan kepada alternatif penyelesaian sengketa. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan tentang konsultasi dan negosiasi. Konsultasi pada dasarnya tidak dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pengertian dan bagaimana prosedurnya. Namun, banyak pendapat para ahli yang mengemukakan. Jadi, konsultasi adalah proses meminta pendapat atau meminta saran yang terkait suatu permasalahan sengketa yang terjadi di antara pihak. Peran dan fungsi konsultasi yaitu memberi wawasan dan pemahaman serta edukasi kepada para pihak. Adapun proses konsultasi yaitu untuk mengetahui duduk perkara dari masalah yang dihadapi oleh para pihak terkait perjanjian mereka. Ada 9 tahap pelaksanaan konsultasi, yaitu sebelum masuk. Maksudnya ialah konsultan menjelaskan beberapa nilai-nilai. Yang kedua masuk, pernyataan masalah diungkapkan, dirumuskan, dan lain-lain. Yang ketiga pengumpulan informasi, yaitu menjelaskan masalah dan pertemuan. Keempat merumuskan masalah. Kelima menentukan solusi masalah. Keenam menetapkan sasaran. Ketujuh mengimplementasikan rencana. Kedelapan aktivitas atau evaluasi, dan kesembilan pemberhentian. Adapun penjelasan tentang negosiasi ialah negosiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu negotiation yang memiliki arti musyawarah, merundingkan, membicarakan atau tawar-menawar. Jadi, negosiasi adalah salah satu prosedur dalam penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap sama-sama menguntungkan di semua pihak yang bernegosiasi. Negosiasi itu ada 2 jenis, yaitu negosiasi kepentingan atau negosiasi yang dilakukan oleh para pihak sebelum lahirnya hubungan hukum yang mengikat hak dan kewajiban di antara para pihak. Negosiasi yang kedua ialah negosiasi hak. Negosiasi terkait hak-hak yang memang harus didapat oleh para pihak, yang memang harus didapat oleh para pihak yang sebelumnya telah ada hubungan hukum di antara pihak. Jadi, alternatif penyelesaian sengketa ini membahas jenis negosiasi yang kedua, yaitu negosiasi hak karena sudah terikat dengan hukum dan sudah mempunyai suatu perjanjian. Peran dan fungsi negosiasi. Pada tahap ini, negosiasi menentukan objek dan isi dari kontrak. Pembentukan suatu kontrak diawali dengan adanya penawaran dan penerimaan yang menghasilkan suatu persetujuan. Fungsinya mencari penyelesaian atau mempermudah tawar-menawar dalam suatu kesepakatan. Tahapan dalam proses negosiasi ada 6 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan, seperti lokasi, waktu pertemuan, siapa yang menghadiri, dan lain-lain. Tahap kedua yaitu tahap diskusi, yaitu mengajukan kasus atau pertanyaan, mendengarkan, mengklarifikasi. Tahapan ketiga yaitu tahap klarifikasi tujuan, yaitu klarifikasi dibangun agar membangun landasan hukum yang bersama. Yaitu yang kelima, bernegosiasi bersetuju pada hasil yang memenangkan. Yang terakhir yaitu perjanjian atau kesepakatan para pihak. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan tentang mediasi dan konsiliasi. Mediasi adalah campur tangan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa yang berfungsi sebagai penengah atau jembatan para pihak. Peran mediator tercantum dalam pasal 14 Perma 1/2006, yakni
memperkenalkan diri baik mediator atau para pihak, menjelaskan maksud atau tujuan dan sifat. Ketiga, menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral. Keempat, menyusun jadwal antara para pihak. Kelima, memberikan kesempatan kepada para pihak agar menyampaikan permasalahannya. Keenam, membantu dalam membuat kesepakatan perdamaian, dan masih banyak lain. Tahapan mediasi ialah memulai proses mediasi, merumuskan masalah dan menyusun agenda, mengungkapkan kepentingan tersembunyi, membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, menganalisis pilihan penyelesaian sengketa, proses tawar-menawar akhir, dan mencapai kesepakatan formal. Adapun penjelasan tentang konsiliasi ialah penyelesaian sengketa kontrak perjanjian melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator dengan memberikan pemecahan permasalahan kepada pihak yang bersengketa. Lama proses penyelesaian sengketa ini ialah selama 30 hari kerja. Adapun undang-undang tentang konsiliasi ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI Pasal 17. Yang kedua yaitu Permenaker Nomor 10 Tahun 2005 tentang penanganan konsiliator dan tata cara konsiliasi. Adapun peran konsiliator menjadi fasilitator untuk para pihak, komunikator atau membangun komunikasi antara kedua pihak. Adapun peran yang lain yaitu memberikan saran masukan. Adapun tahap konsiliasi ialah pra atau persiapan dalam konsiliasi. Mereka membuat perjanjian atau tanda tangan kalau sudah menyetujui tahap konsiliasi. Yang kedua yaitu konsiliasi. Konsiliasi terbagi beberapa tahap, yaitu proses klarifikasi, ialah penyampaian keberatan dalam masalah yang dirugikan. Yang kedua yaitu proses judifikasi atau penjelasan dan pihak lawan. Ketiga, pembuktian atau alat bukti. Keempat, proses analisis sengketa atau konsiliator menganalisis. Kelima yaitu laporan hasil analisis atau memberikan rekomendasi dan solusi dari sebuah sengketa. Tahap yang ketiga yaitu FOS atau membuat akta perdamaian. Para pihak setuju dalam tahap konsiliasi dan tanda tangan. Pertanyaan yang ketiga ialah jelaskan tentang pelaksanaan eksekusi terhadap hasil kesepakatan alternatif penyelesaian sengketa. Jawab, eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang pada hakikatnya. Pelaksanakan eksekusi diawali dengan pembacaan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, pelaksanaan eksekusi oleh jurusita. Setelah itu dilanjutkan pelaksanaan eksekusi dengan menggunakan proses eksekusi pengosongan penyerahan. Prosedur eksekusi ialah mempelajari dan memahami penetapan Ketua Pengadilan Agama tentang perintah eksekusi terhadap barang-barang tergugat. Kedua, mempelajari dan memahami putusan pengadilan. Ketiga, merencanakan dan menentukan hal dan tanggal pelaksanaan eksekusi. Terakhir ialah melaksanakan perhitungan tentang biaya proses dan pelaksanaan eksekusi. Itulah jawaban saya pada pelajaran alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.